model-model kurva ya ketika pasar uang digunakan sebagai kebijakan moneter. Jam Nah, segini lalu di dalam belum buka ya? Islam bagaimana gitu ya? Kalau kita membaca bukunya Baru digoreng. Adi Warman Karim ya di dalam permintaan uang kemarin kita melihat bahwa ada 3 ya madhab di dalam permintaan uang ya. Yang pertama itu adalah madhab iqtisaduna ya, Dr. Sadr. Ini hampir sama dengan teori klasik yang sudah kita bahas MVPT ya, bahwa ya permintaan uang itu Aku rekam kok. hanya pada 2 motif ya, Nanti motif spekulasi dan motif tanpa motif spekulasi ya, berarti permintaan uang itu adalah motif transaksi. Jadi perputaran uang yang ada di dalam masyarakat itu ya hanya didasarkan pada perputaran transaksi yang ada, sehingga money demand sama dengan money supply. Nah, money demand ini didasarkan pada motif transaksi ya. Iya Ya, kan? ada lagi motif tabungan ya. Yang pasti menurut Aku pikir Rizwan apa namanya madhab iqtisaduna itu permintaan uang itu hanya pada motif transaksi. Nah, lalu kemarin kan kita sudah bahas, ini saya tambahkan ya, ini mungkin tidak ada di bukunya Adi Warman, tapi ada pendapat lain ya yang memodifikasi yang dimana permintaan Keynes kalau kemarin itu bahwa ada yang namanya motif spekulatif di mana permintaan uang itu didasarkan pada tingkat suku bunga yang diberikan ya. Nah, ini juga salah satu dari madhab alternatif juga ya, yang dimana Abbas Mirakhur ini memodifikasi model permintaan uang Keynes ya dengan cara mengganti tingkat suku bunga dengan tingkat bagi hasil atau profit and loss sharing gitu ya. Kalau kemarin kita berbicara bahwa fungsi permintaan uang itu adalah fungsi pendapatan dan interest rate ya, R-nya itu interest rate, maka kalau di sini tidak bisa, interest rate itu tidak ada, sehingga diganti dengan berapa sih tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh seorang pengusaha, begitu ya. Nah, di sini Abbas Mirakhur mencoba untuk dan memanipulasi, mengganti interest rate itu dengan tingkat bagi hasil, sehingga seseorang itu memiliki motivasi untuk memegang uang ya, dalam hal ini ya disebut dengan permintaan uang itu berapa sih pengusaha ya ketika menawarkan tingkat bagi hasil kepada masyarakat ya, sehingga langsung kepada sektor real ya. Kalau tingkat bagi hasilnya itu tinggi gitu ya, maka tingkat permintaan uangnya itu juga akan menurun karena uang yang ada di masyarakat akan diputar kepada pengusaha atau diputar kepada negara untuk perekonomian di sektor ya. Sehingga ya sedikit ada kemiripan dengan yang namanya bunga ya. Hanya saja di sini diganti karena kemarin itu hanya di pasar uang ya. Kalau kita tahu, kalian baca kemarin di bukunya Pak Adi Warman gitu ya, bahwa hanya berputar 90% ya berputar di pasar uang. Nah, di sini tidak mengganti supaya uang itu berputar di sektor real ya. Sehingga karena itu dalam model ekonomi makro yang lengkap, hubungan antara tingkat bagi hasil dan variabel ekonomi yang lain sama dengan tingkat bunga. Hanya saja di sini masuknya itu adalah langsung, walaupun di pasar uang tapi langsung ke arah sektor real ya. Jadi mengganti
mengganti tingkat suku bunga ya dengan tingkat bagi hasil. Ini yang versi Islam. Nah, selanjutnya ini adalah madhab mainstream kalau kalian baca di bukunya Adi Warman. Ya. Tetapi beliau Mokhtar Metwali ini mencoba untuk membuat suatu formula bahwa tingkat permintaan uang itu dipengaruhi selain pada pendapatan ya Y, itu juga dipengaruhi atas mu ya, atau tingkat bagi mu atas pajak atas aset yang menganggur. Jadi begini, menurut Mokhtar Metwali ya, bahwa aset itu tidak boleh menganggur. Ya. Uang itu tidak boleh mengendap apa namanya di masyarakat, sehingga uang itu harus berputar. Ya, uang itu harus berputar melalui apa? Ya, entah melalui apa namanya diusahakan ya, diputar ke usaha atau bisnis, diinvestasikan begitu. Nah, ya aku yang salah ngisi atau gimana? kalau uang itu mengendap ya, atau recursion ya, atau apa namanya dibuat hanya untuk berjaga-jaga saja, Satu kelompok maka itu dikenakan pajak. Ya. Sebenarnya ini beliau ini menggunakan mu itu tidak hanya uang tetapi aset ya, seperti tanah juga. Jadi mu ini adalah pajak atas idle aset ya. Nah, karena uang ini dinilai aset, ya tidak boleh idle. Idle itu apa? Menganggur. Jadi apabila ada tanah gitu ya yang tidak atau aku yang salah, yang ngisi itu mencetnya produktif ya, itu dikenakan pajak, sehingga tanah itu bisa produktif. Kalau tanah itu produktif ya tidak dikenakan pajak atas tanahnya ya, tapi kan ada bagi hasil yang memutar, ada perputaran aset di situ ya, memberikan pendapatan juga bagi negara, investmentnya naik ya. Di sini maka mu itu adalah fungsi dari permintaan uang itu adalah fungsi dari pendapatan dan mu, pajak atas tanah yang menganggur gitu ya. Ini ya, kalau kita annotate. Ya Allah, lemot. Maaf. Bapaknya mau lanjut itu apa? Apa benda ya yang Nah, saya ulangi lagi bahwa permintaan uang di masyarakat itu dipengaruhi pada tingkat pajak yang dikenakan pada dana yang menganggur atau aset yang menganggur. Nah, sehingga tingkat pajak atas aset yang menganggur akan berpengaruh pada apa? Ya, pendapatan ya, atau yang diformulasikan sebagai jika mu naik ya, maka apabila tingkat pajak itu dinaikkan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga, bahasanya begini, apabila pajak atas aset yang menganggur itu dinaikkan, maka orang tidak akan membuat uangnya itu tersimpan. Ya.
uangnya itu tidak mengendap saja, tidak berputar gitu ya, sehingga itu membuat motif Iya. jaga-jaganya turun. Iya sih, aku juga gitu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Orang Oh, lebih harusnya dibuka dulu mentransaksikan nih kalau uangnya kan ada itu, tulisan entah Natal itu Islam untuk Kamis jam 7 konsumsi, sampai jam entah 10 itu untuk dia. investasi, ya. Maka I naik, Iya, ya. dasar I literasi. naik, Iya. sehingga Yalah, GDP juga akan naik, gitu ya. Sehingga akan mengalami kenaikan Z yang akan mulai peningkatan. Nah, sama seperti kemarin, kalau kita lihat MVPT, ya, M itu adalah money, PT itu adalah transaksi, jumlah transaksinya atau Z-nya GDP seperti yang sudah saya bahas waktu itu, sehingga dengan OTW kan? adanya tingkat Dan nggak pajak dijawab sekarang. atas uang yang menganggur itu akan meningkatkan velocity juga. Orang akan lebih bertransaksi. M kali V, V-nya naik. V-nya naik otomatis akan meningkatkan, kan sama dengan price kali T. Asumsi price-nya itu tetap, maka transaksinya akan naik, ya. Motif transaksinya naik itu akan meningkatkan yang namanya GDP, ya. Kenaikan T dengan price yang tetap itu akan meningkatkan GDP. Jadi menurut Mitwali, ini madhab mainstream, ya, bahwa uang itu tidak boleh mengendap. Tidak boleh mengendap maksudnya apa? Bukan mengendap di bank, ya. Kalau kita lihat bank syariah itu kan diputar dia. Diputar ke arah bagi hasil. Kita tidak boleh menyimpan harta itu supaya tidak produktif. Nah, gitu ya. Sebenarnya tidak hanya uang, tapi juga aset, Itu ya, siapa, Pak? tanah, dan lain sebagainya. Kalau misal Nah, oleh sebab itu, permintaan uang ini dipengaruhi pada tingkat pajak. Ya, harus dikenakan pajak apabila aset itu menganggur. Efeknya apa? Ketika uang itu dikenakan pajak, maksudnya ketika tidak diproduktifkan, dia hanya disimpan di dalam bantal, di bawah kasur, gitu ya, tidak berputar, ya, maka yang terjadi adalah dipajaki, gitu ya. Ketika dipajaki, otomatis orang itu akan berpikir untuk memutar uangnya, sehingga motif transaksi permintaan uangnya itu akan meningkat. Apabila transaksi uang itu meningkat, ya, itu akan memberikan dampak pada velocity-nya akan naik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau velocity-nya naik, maka akan meningkatkan pendapatan pemerintah atau GDP. Y-nya akan naik. Ya, entah itu untuk investasi, entah itu untuk konsumsi, gitu ya, Pak. Pasti dia tidak mengendapkan uang hanya untuk motif berjaga-jaga. Nah, ini menurut ditambahi lagi, ya, Muhammad Umar Capra, ya, beliau seorang ekonom juga, moneteris, ya, menambahkan bahwa motif permintaan uang itu tidak hanya pada Z dan tingkat bagi hasil. Ini adalah alternatif, ya, seperti tadi Abbas Mirakhor, bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan baik oleh pemerintah, baik oleh pengusaha, ya, perusahaan atau investasi, itu juga memiliki dampak terhadap permintaan uang, ya. Jadi motif permintaan uang itu yang pertama, Y, pasti pendapatan, ya, kebutuhan masyarakat, ya. Jadi pendapatan selalu semuanya itu fungsi dari Y, ya, karena masyarakat butuh untuk kehidupan, butuh untuk membeli sesuatu, ya. Yang kedua adalah tingkat bagi hasil, ya. Ini sama dengan Abbas Mirakhor tadi, ya, bahwa berapa sih tingkat bagi hasil yang ada itu mempengaruhi terhadap jumlah uang yang beredar. Nah, yang ketiga, nah, ini ada tambahan. Menurut Umar Capra, jumlah uang yang beredar itu juga dipengaruhi oleh S, ya, atau nilai moral dan sosial, serta lembaga yang mempengaruhi alokasi sumber daya dan dapat menimbulkan motif transaksi dan preferensi. Bukan hanya untuk konsumsi saja dan investasi, tetapi juga permintaan yang spekulatif dan berjaga-jaga. Maksudnya ini adalah nilai-nilai sosial atau moral, bahwa permintaan uang itu beredar di masyarakat, ya, itu ada motif-motif
moral and sosial. Maka di sini ada yang namanya zakat, infak, sedekah. Belum. Nah, Ini habis ini. Nanti aku ke lab. motif transaksinya tidak hanya pada untuk investasi saja ya atau konsumsi saja gitu ya, tetapi motif transaksi dan jaga-jaganya ini juga Kalau pagi apa namanya, ada yang spekulasinya tuh dia untuk sedekah ya. Jadi ada nilai moral dan sosial, ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Jadi orang itu motif memiliki uang ya, misalnya saya punya 1 triliun gitu ya, atau 1 miliar lah banyak kan, itu tidak hanya nanti motif saya itu hanya untuk ke sesuatu hal yang sifatnya tapi kan enggak. investasi atau sifatnya untuk menambah profit saja, tapi di situ saya juga ada motif lain ya, namanya ini adalah motif altruistik ya menurut ekonomi, sehingga saya ingin mengeluarkan uang ya untuk moral dan sosial gitu ya. Ini menurut Umar Japra, sehingga zakat ya, infak sedekah itu bisa untuk mengatur jumlah uang yang beredar atau meningkatkan pada GDP dengan tujuan buat siap-siap berangkat ke Nah, siap-siap ke itu beberapa hal ya aku juga nulis terkait dengan matkulnya ya, teori permintaan uang ya, atau bagaimana melihat jumlah uang yang beredar di masyarakat menurut beberapa pemikir ekonomi Islam ya. Intinya bahwa permintaan uang itu di dalam ekonomi Islam didasarkan pada sektor real ya, pasti berbicara pada tadi jumlah uang yang beredar itu bisa diatur melalui berapa sih tingkat bagi hasil ya yang diberikan gitu ya. Semakin tinggi bagi hasilnya ya maka jumlah uang yang beredar atau permintaan uang itu akan berkurang. Namun ya ada teori satu bahwa tadi untuk meningkatkan investasi menurut madhab mainstream atau Metwali itu bahwa kita harus segera gitu ya menaikkan pajak atau memberikan tingkat pajak bahasanya pada aset atau dana yang menganggur, sehingga orang itu ingin memutar uangnya di sektor real ya, di investasi, sehingga kalau kita lihat maka ketika tingkat pajaknya itu naik ya maka motif untuk berjaga-jaga itu turun ya. Motif berjaga-jaga turun ya itu maka motif untuk transaksi itu naik. Motif transaksi naik maka MVPT, MV-nya naik, velocity-nya naik, transaksinya naik kan, sehingga GDP juga naik. Nah sekarang apa aja ya, ini tentang instrumen kebijakan moneter ya. Maka negara ketika melakukan suatu kebijakan moneter ya itu apa saja sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa terkendali. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, open market operation ya. Operasi pasar terbuka itu adalah instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar ya, sehingga pemerintah melakukan intervensi ya untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Maka OPT merupakan instrumen tidak langsung yang sangat penting karena sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain ya. Kalau di konvensional maka caranya adalah menaikkan dan menurunkan suku bunga ya, open marketnya, pasar terbukanya, terjadi pasar, ada permintaan nanti di sana, permintaan uang dan penawaran uang. Pemerintah dengan menaikkan suku bunga maka yang terjadi adalah
menarik uang yang beredar di masyarakat ya, karena orang membeli obligasi ya, membeli surat berharga, membeli suku dan lain sebagainya. Nah, OPT dapat dilakukan atas inisiatif Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan dan dilakukan di pasar primer ya. Tapi bapaknya Nah, fungsinya apa? Menambah jumlah uang beredar atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka yang dilakukan adalah menurunkan suku bunga sehingga orang menarik uangnya. Nah, sama dibagi hasil juga begitu ya. Ketika bank-bank ya ingin uangnya itu berada di masyarakat lebih luas ya, maka Bank Indonesia ya memang patokan berapa sih tingkat bagi hasil ya, itu masih mengikuti berapa sih tingkat suku bunga yang diberikan. Sehingga apabila ingin menambah jumlah uang yang beredar ya, kurangilah tingkat bagi hasil ya, maka orang tidak menaruh uangnya untuk investasi kan, begitu ya. Begitu. Yang kedua adalah menggunakan diskon rate ya, atau tingkat diskonto. Ini adalah fasilitas diskonto, yaitu instrumen yang mempengaruhi biaya uang yang berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank umum untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Kalau tadi hubungannya adalah langsung ya antara bank sentral dengan masyarakat, gitu ya. Ya walaupun melalui bank umum juga, tapi untuk mengatur jumlah uang yang beredarnya itu melalui langsung kepada masyarakat. Kalau ini enggak, ini masyarakat tidak ikut di dalam instrumen ini, sehingga ini fasilitas yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum ya. Jadi bank umum itu memiliki yang namanya diskon rate ya, diskonto. Berapa sih dana yang bisa dipinjam melalui bank sentral ya. Ini ada adjustment kredit ya, kredit penyesuaian. Sama berarti ketika bank itu membutuhkan uang yang berlebih gitu ya, kita melihat pada fasilitas diskonto yang diberikan oleh bank sentral. Ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat ya, jadi langsung antara bank sentral dengan bank umum. Jumlah uang yang beredarnya ya biasanya kalau bank umum ya itu kan butuh dana gitu ya. Nah, ketika bank umum butuh dana, maka melihat berapa sih fasilitas diskon yang diberikan oleh masyarakat, oleh bank sentral. Yang ketiga adalah giro wajib minimum ya. Jadi bank sentral itu memberikan kewajiban kepada bank umum untuk menaruh sebagian dananya kepada bank sentral ya. Nah, ini adalah instrumen kebijakan yang mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan ya. Jadi tidak semua uang yang terkumpul di bank umum ya, BSI gitu ya, Mandiri, BRI itu boleh disalurkan kepada masyarakat. Jadi ada kewajiban untuk menaruh sebagian ya, berapa persen, mungkin 8% ya, 6%. Itu ditaruh di bank sentral. Nah, ini juga sebagai instrumen moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Maka GWM ini menentukan berapa besar persentase minimum dari dana simpanan deposan yang harus dicadangkan oleh bank, baik di dalam kasnya maupun pada rekening bank sentral. Ya. Ini nanti secara luas bagaimana modelnya kalian pelajari di ekonomi moneter ya. Intinya bahwa kalau di dalam makro ya, jumlah uang yang beredar ini bisa diatur melalui yang namanya GWM. Sehingga ketika bank sentral menaikkan kewajiban minimumnya dari misalnya 8% menjadi 8,1% atau 8,2%.
otomatis itu akan mempengaruhi atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Karena bank umum harus menaikkan kewajibannya atau menaikkan jumlah dana yang harus disimpan di bank sentral. Gitu ya. Sama berarti GWM ini sama dengan diskon rate, dia tidak langsung kepada masyarakat dalam menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. GWM digunakan bank sentral untuk mengendalikan likuiditas, ya. Karena kalau semuanya itu digunakan untuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, ya, itu akan mempengaruhi terhadap likuiditas bank, ya. Bank tidak memiliki cadangan keuangan, gitu ya. Ya, sehingga ada sebagian uang, ya, sebagian dana masyarakat itu yang disimpan di bank sentral melalui GWM ini. Iya bisa kan jadi gak enak kayak gara-gara yang rekomendasi duit gitu. Nah, ini ya tadi bahwa kalau kita lihat ada 3 madhab di ekonomi Islam terkait dengan keuangan atau sistem moneter, ya, atau pengendalian jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu ada madhab iktisaduna, ya, minim permintaan terhadap uang, ya, sehingga tidak ada perubahan penawaran uang. Maksudnya apa? Ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu hanya sebatas pada beberapa sih yang terjadi transaksi di masyarakat, sehingga tidak ada yang namanya perubahan penawaran uang, ya. Uang itu harus berputar secara terus-menerus di masyarakat. Nah, madhab mainstream ini, ya, terkait dengan flow concept of money, ya, bahwa permintaan uang hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga saja. Transaksi dipengaruhi oleh apa tadi? Oleh investasi. Semakin tingkat bagi hasilnya itu semakin tinggi, ya, maka motif transaksinya itu juga akan semakin tinggi. Juga tadi terkait dengan adanya pajak, ya, pajak atas idle aset atau dana yang mengendap. Yang ketiga adalah madhab alternatif, ya. Nah, ini beliau di madhab ini ada namanya kebijakan moneter suratik proses, ya, musyawarah. Bagaimana sih untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sama juga sebenarnya ini pada madhab mainstream, di mana kebijakan moneter yang ditetapkan itu harus dengan yang namanya kondisi sektor real. Baik, gimana ya? terima kasih, ya, materinya. Sama-sama Pak. Selesai sudah tentang kebijakan moneter, ya. Kemarin kita sudah membahas pasar uang, terus kita sudah membahas kebijakan moneter, ya, dari sisi konvensional terkait dengan permintaan uang juga dari sisi konvensional dan dari sisi Islam. Pasti kita nilai A, soalnya kita anak rajin. Aku mikir mementingkan konting. iya. Hati-hati adik-adik. Iya Pak, kita dokumentasi dulu Pak. Semuanya on kamera. Kita cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjut minggu depan, ya. Saya akan membahas tentang bagaimana sih pemerintah, ya, di dalam makro itu dia menjadi pasar, ya, bagi masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa menjadi peningkatan investasi, gitu ya, maupun